Petugas gabungan dari BPKP Disperindak Jawa Timur bersama Disperindak Kabupaten Jember memantau langsung sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional Tanjung Selasa pagi. Pantauan meliputi harga daging sapi, daging ayam, beras, telur, dan minyak goreng. Meski menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sejumlah bahan pokok tersebut masih terpantau normal, belum ada lonjakan harga yang signifikan. Kabid Perdagangan Disperindak Kabupaten Jember, Adrian Supriyatna menuturkan, giat ini secara khusus memang mendata harga kebutuhan pokok menjelang Idul Adha 1446 Hijriah. Dan sampai hari ini masih normal, tidak terjadi kenaikan yang signifikan. Sedangkan stok barang juga masih aman, tidak ada kelangkaan atau kekurangan. Hari ini kita melakukan pemantauan di pasar beserta tim dari BPKP Provinsi Jawa Timur itu untuk memantau supply chain distribusi komoditi pangan, khususnya beberapa komoditi utama diantaranya adalah daging sapi, daging ayam, telur ayam, dan beras. Oke, dari hasil pemantauan kami ini harga-harga dan pasokan untuk bahan-bahan komoditi pangan tersebut masih aman dan juga harga masih relatif stabil. Ya, kita harapkan sih stabil terus walaupun memang ketika menjelang Hari Raya Idul Adha ini biasanya ataupun hari besar keagamaan lain biasanya terjadi satu lonjakan harga. Ya, kita harapkan walaupun terjadi lonjakan harga itu masih relatif terjangkau, jadi tidak menjadi sesuatu yang melonjak drastis gitu ya. Karena memang ini menjadi satu hal yang wajar ketika permintaan itu meningkat, harga akan menjadi naik. Tapi ya satu hal yang benar-benar kita pantau bahwa ketersediaan pasokan bahan pokok, ya khususnya bahan-bahan pokok utama yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat pada waktu hari raya itu tetap tersedia dan tetap terkendali. Untuk Pemkab Jember sendiri ketika menjelang hari raya Idul Adha ini memang juga melaksanakan satu kegiatan untuk memastikan ketersediaan bahan pokok yang ada masyarakat, yaitu dengan pasar murah yang kita laksanakan pada 12 titik kecamatan di wilayah Kabupaten Jember. Salah satu pedagang, Hamidah, mengaku untuk harga beras terjadi kenaikan namun tidak signifikan. Rata-rata, baik beras jenis medium dan premium, naik di kisaran Rp800. Sedangkan untuk minyak goreng curah dan kemasan harga malah turun di kisaran Rp500. Di sisi lain, Hamidah mengeluhkan kondisi pasar yang sepi pembeli daripada tahun kemarin. Karena biasanya 2 pekan menjelang Idul Adha, sudah banyak masyarakat yang berbelanja memenuhi stok untuk hari raya. Sebelumnya sudah ada kenaikan sih, tidak pengaruh Idul Adha enggak, itu dari ini panen itu sudah habis, jadi otomatis kan stoknya berkurang, otomatis harganya ya naik kabarnya mas. Bukan masalah dari Idul Adha enggak ya, bukan hari raya enggak itu tergantung dari stok gabah. Dari petani ya Bu? Iya, dari petani stoknya sudah menipis, kan panen sudah habis. Nah itu otomatis gabahnya meningkat harganya. Jadi otomatis berasnya jualnya ya juga agak naik. Kalau penjualan sih sepi sekarang mas. Setelah hari raya Idul Fitri itu sampai sekarang agak sepi. Gitu. Biasanya kalau dulu kalau harga beras naik itu banyak pembeli ya. Kalau sekarang enggak, memang sepi. Satu tau pasang beras kualitas yang medium, yang super dan yang berapa Bu? Kalau widi yang paling bagus itu 76 per bungkusnya. Jadi berapa? 76 bagi 15.200. Kalau yang kemasan 5 kilo ya Bu? Iya. Kalau yang biasa-biasa itu sekarang 68 dibagi 5. 13.600. Yang paling bawah itu
64 dibagi 5 12.800. Kalau sekarang stoknya seperti apa? Aman-aman saja, cuma yang beli yang nggak aman berkurang. Sepi maksudnya Mas. Nggih. Untuk harga minyak Turun, Curah itu Bu ya. curah ya kakak turun dari asalnya berapa ya 1700 sekarang jadi 16 ya kurang lebih ini piro ya 1700 ya hampir 400-an. harga sebelumnya berapa Bu? Minyak Harga sebenarnya saya jual itu 18, sekarang 17,5 ya 500 lah per kilonya. penjualan apa? Iya penjualannya. Penjualannya normal apa? Kalau naik? curah normal. Sama yang ini yang minyak kita juga turunnya banyak. Kan dari dari pemerintah subsidi. Berapa minyak kita Bu? harganya? Kalau eceran 15.700. Langkah antisipatif juga dilakukan oleh Pemkab Jember dalam menghadapi momen Idul Adha ini, salah satunya dengan menggelar pasar murah di sejumlah titik yang juga menjual komoditi pokok. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Setiap orang punya cara sendiri untuk tumbuh. Dan setiap langkah kecil bisa membawa perubahan besar. Di Politeknik Negeri Jember, belajar bukan hanya soal teori. Ini tentang menyelami pengalaman, menciptakan sesuatu yang nyata, dan menjadikan mimpi sebagai rencana yang bisa diwujudkan. Melalui jalur mandiri tes minat dan kemampuan atau TMK, serta seleksi mandiri Konsorsium Politeknik Negeri atau SMKPN. Kamu bisa mulai perjalananmu dari sini. Kami percaya, masa depan cerah tak hanya menunggu. Ia dibangun langkah demi langkah. Poli J, SIP, Smart, Inovatif, Profesional.